Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gung Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi dengan NPF Ngawi, membahas seputaran peternakan perkutut dengan harapan video-video saya bisa membantu teman-teman dalam peternakan perkutut lokal warna khususnya. Di sini kita berbagi, kita sharing, saling belajar, saling memberi pengalaman, saling tukar pengalaman. Bukannya saya menggurui, jadi sini sama-sama belajar ya. Karena saya juga pemula, baru peternak kurang lebih 3 tahun ini. Nah, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, apa fungsinya kita pakai fur ayam kan gitu. Nah, apa makanan menu lainnya selain millet? Nah, ya, karena di kandang saya pakai fur ayam. Nah, merek fur ayam yang saya pakai ini adalah produk asli Ngawi. Nah, produk asli Ngawi. Nah, mereknya K129. Ini furnya. Nah, ini fur ayamnya. Pakan pedaging ayam kampung super K129. Ini fur yang saya pakai di kandang saya. Nah, selain bagus kandungan proteinnya yang saya rasakan, fur ini juga produk asli lokal Ngawi. Saya ya ben payu lah, negarane dhewe ben berkembang yang dipunya untuk pendapatan daerah sendiri ya. Kembali lagi ke tema, kenapa harus pakai fur ayam? Karena saya rasa kalau kita beternak perkutut cuma pakai millet saja, jelas kandungan gizi perkutut akan kurang. Kalau kandungan gizi perkutut kurang, secara otomatis akan menghambat reproduksi sekaligus perkembangan anakan perkutut kita. Nah, di sini apakah harus pakai fur itu, Mas? Enggak harus. Semua keyakinan kita saja yang terbaik buat kutut kita, yang paham dengan kutut kita ya kita sendiri sebagai peternak. Peternak itu harus punya prinsip, jangan ikut sono ikut sini. Nah, jadi prinsip Anda yang terbaik yang mana, itu yang dipakai. Ya, video saya hanya sekedar masukan saja ya, sekedar masukan saja, tidak harus diikuti secara full. Nah, ini hanya masukan saja untuk perimbangan di tempat teman-teman. Nah, ini yang saya tanya kemarin, kenapa saya pakai fur K129 merek Kembang Kandil. Ini saya rasa di sini kandungannya sangat komplit ya. Nanti kalau kandungannya itu ternyata tidak sesuai dengan isinya bagaimana, Mas? Nah, itu wes urusannya kali singgah urip. Urusannya sama yang di atas. Yang jelas kita beli sesuatu karena memang keadaan yang kita lihat seperti itu kan. Ya, saya terangkan di sini fur K129 merek Kembang Kandil. Nah, ini mempunyai asupan yang sangat bagus. Coba Anda lihat ini dari atas bahan yang dipakai. Nah, bahan yang dipakai itu seperti tepung daging, tulang, bungkil kacang, bungkil kelapa, bungkil kedelai, tepung ikan, tepung daun, jagung, dedak, fosfor, vitamin, kalsium, antibiotik herbal. Nah, ini begitu banyak kandungannya di dalam. Memang harganya agak mahal sedikit, tapi kandungannya sangat bagus. Nah, untuk pertumbuhan bagus, untuk indukan juga bagus. Yang saya rasakan di kandang ternak saya. Nanti nggak takut melemak, Mas. Selama kandang kita sesuai, panasnya full, sirkulasi angin nuntut, bagus, dan satu lagi asinan kita mencukupi, insya Allah nggak akan lemak. Karena kutut itu ngelemak itu karena keadaan juga, kadang panasnya kurang, nah kadang kandangnya terlalu minim, itu juga bisa mengakibatkan kutut tersebut bisa ngelemak. Nah, ini
Yang perlu diperhatikan betul ini adalah komposisi. Jadi isi dalam kandungan yang dibuat tadi, bahannya tadi. Nah, komposisinya seperti ini. Kadar air maksimal 12%. Terus protein kasar maksimal. Nah, ini ada semua. Lemak kasar, serat kasar, kalsium di sini tertulis semua. Kalsiumnya 8%. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ini komposisi ini. Kita beli ini tidak ada takaran abu. Biasanya ada di merek pur lain ada takaran abu sekian persen itu. Abu itu apa? Abu itu istilahnya lelembut, lembutan fur yang kita beli itu abunya kandungannya banyak atau tidak. Kalau kandungannya banyak, ya nanti kalau kita beli kita kasih makan otomatis lembutnya fur itu banyak. Itu yang dinamakan kandungan abu di dalam kutut tersebut, di dalam fur tersebut. Nah, yang paling penting di sini adalah karena kita fokusnya ke piye dan kesehatan tulang, itu usahakan protein kasarnya ini, kalau beli yang merek lain ini ya, protein kasar ini, lihat ya, protein kasar ini harus kandungannya harus banyak. Protein kasarnya ini di sini 21%. Dan kalsium ini yang paling penting. Kalsium dan protein. Kalsium ini cari yang lebih banyak. Ini di sini cuma 8%. Ada yang kandungannya lebih besar lagi. Tapi saya pilih yang ini. Karena apa? Perkutut saya lihat lebih suka yang sama pur ini. Nah, ini kandungannya kalsium, lemak kasar, serat kasar, protein kasar, kadar air. Nah, ini kadar air ini kalau terlalu tinggi, nanti efeknya kepada kutut kita kalau yang masih kecil, kalau asinannya itu tidak sesuai akan mengakibatkan mencret. Akan mengakibatkan mencret kalau kadar air terlalu tinggi. Makanya dari sini kita harus pahami perkutut kita. Karena apa? Permasalahan dari kandang satu ke kandang lain itu beda. Mungkin di tempat saya mencret seperti ini, obatnya seperti ini. Karena keadaan kandang saya seperti ini. Beda lagi di tempat Anda. Mungkin di tempat Anda mencret seperti ini, kendalanya seperti ini karena kandang yang lain lagi. Nah, penanganannya pun juga beda-beda. Makanya dari itu, sekali lagi saya tekankan kepada peternak dari dulu bahwa masalah di kandang satu dengan yang lain itu beda. Makanya kalau mau ngasih solusi pun kadang kita juga repot kalau belum lihat kandang sampean semua. Jadi kita harus sedetail mungkin memahami kutut kita, tahu kemauan kutut kita biar kutut kita nyaman di kandang dan reproduksi dengan baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga video saya bisa membantu teman-teman dalam awal beternak perkutut. Kalau Anda suka dengan video saya dan video saya bermanfaat, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like dan subscribe di bawah. Monggo komen-komen, sharing-sharing beternak di bawah kolom komentar supaya perkutut kita sama-sama maju sesuai harapan kita. Salam dari Han B. Akmawi, minum kutut, sopai patut.